Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Gara-gara jalan rusak, warga harus menandu jenazah yang hendak dimakamkan dengan berjalan kaki sejauh 30 km. Di tengah perburuan pelaku tawuran yang menyebabkan kebakaran rumah di Kampung Borta, polisi justru mendapati kumpulan remaja yang sedang pesta narkoba. Warga dan pelajar nekat menyeberangi jembatan ambruk karena jembatan itu merupakan satu-satunya akses terdekat menuju ke sekolah. Tiga sepeda motor tertimbun material tebing longsor di Palopo. Selain itu, material longsor juga memutus akses jalan utama yang menghubungkan kota Palopo dengan 3 kecamatan di Kabupaten Luwu. Longsor yang terjadi di kilometer 14 Kelurahan Latupa, Palopo menimbun badan jalan sepanjang hampir 100 meter. Akibatnya jalan utama yang menghubungkan Palopo dengan 3 kecamatan di Kabupaten Luwu terputus. Material longsor juga menimbun 3 unit sepeda motor warga yang sedang melintas. Peristiwa itu terjadi ketika 3 kendaraan roda 2 sedang melewati lokasi. Beruntung 6 orang pengendara sepeda motor berhasil menyelamatkan diri dari musibah. Terjadi pas pertengahan jalan, dia lagi jalan, jatuh sebelah depannya, mau mundur, jatuh juga, longsor juga belakang, akhirnya tinggal di tengah. Ya, jadi motornya dia lepas, baru dia cari jalan keluar masing-masing. Itu berapa orang semua, Pak? Ada 6 orang. Motornya, Pak? Ya, motornya ada 3. Hingga Sabtu siang, material berupa batu besar bercampur tanah masih menutup total jalur lintas ini. Akibatnya warga dari kota Palopo maupun Kabupaten Luwu harus berjalan kaki untuk melintasi titik longsoran. Sementara kendaraan harus menunggu. Longsor diduga terjadi akibat intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat sore. Meskipun cuaca masih mendung, warga berharap petugas dan dinas terkait segera mendatangkan alat berat agar proses pembersihan dapat dilakukan dengan cepat. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. 3 kelurahan di Palopo sempat terendam banjir setelah diguyur hujan deras pada Jumat sore. Banjir diperparah akibat Sungai Latupa meluap karena banyaknya sampah tersangkut di bawah jembatan. Banjir merendam 3 kelurahan di Palopo Jumat sore. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Latupa setelah wilayah tersebut diguyur hujan berintensitas tinggi sejak Jumat siang. Debit air Sungai Latupa meningkat tajam hingga melewati tanggul sungai. Banjir diperparah oleh tersangkutnya material sampah dan potongan kayu di jembatan Cakalang, sehingga menahan aliran air sungai. 3 kelurahan yang terdampak banjir adalah Kelurahan Amasangan, Surutangga, dan Salutelue. Ketinggian air di permukiman dan ruas jalan mencapai 1 meter. Kalau laporan hari ini kita ada 3 kelurahan yang terdampak hari ini, Kelurahan Surutangga, Salutelue, dengan Amasangan. Upaya kita lakukan ini adalah pertama bagaimana kita membersihkan jembatan yang terdampak dulu, bagaimana kita evakuasi, dan alhamdulillah warga yang terdampak hari ini tidak ada yang mengungsi dan tidak ada korban. Cuma ada beberapa rumah yang tergenang air tapi yang surut. Tim gabungan dibantu warga segera turun tangan. Mereka berupaya keras membersihkan potongan kayu dan sampah yang tersangkut di badan jembatan agar aliran sungai kembali normal. BPBD mengidentifikasi, selain intensitas curah hujan tinggi, dugaan kuat penyebab banjir adalah adanya pembalakan liar dan alih fungsi lahan di daerah hulu sungai. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. Satu pikap menabrak truk dam di Jalan Trans Sulawesi Goa. Kerasnya benturan menyebabkan pengemudi pikap tewas di lokasi akibat terjepit kabin kendaraan. Beginilah kondisi pikap setelah mengalami kecelakaan di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Goa. Bagian depan mobil pikap ringsek parah akibat menghantam dam truk dari arah berlawanan.
Pengemudi pikap Baharudin tewas seketika di lokasi. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Takalar. Sementara 1 orang penumpang pikap mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi pada Kamis petang. Pikap yang membawa barang melaju dari Bontonompo menuju Takalar. Kondisi jalan yang licin diduga kuat menjadi penyebab pikap kehilangan kendali hingga menabrak dam truk yang melaju dari arah berlawanan. Unit Gakum Satlantas Polres Goa segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi telah mengamankan dam truk serta pengemudinya untuk proses penyelidikan. Sementara evakuasi mobil pikap baru dapat dilakukan pada Jumat siang. Untuk barang bukti dan pengemudi sopir truk sudah kita amankan di Polres Goa. Kalau sampai terjadi kecelakaan itu bagaimana cerita? Itu sebuah mobil dump truck yang bergerak dari arah Takalar ke Suminasa dan sebuah mobil pickup bergerak dari arah Suminasa ke Takalar. Bertabrakan? Betul, bertabrakan sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kasus kecelakaan maut ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Goa. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Meski sangat berbahaya, warga dan anak sekolah di Maros nekat melintasi jembatan Pakere yang ambruk akibat abrasi. Jembatan itu adalah satu-satunya akses terdekat menuju sekolah mereka. Jembatan Pakere yang terletak di Desa Bonto Talasa, Kecamatan Simbang Maros, ambruk setelah salah satu pondasinya amblas. Pondasi jembatan terkikis arus Sungai Maros akibat curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Pada Jumat siang, puluhan warga termasuk siswa sekolah tetap nekat melintasi jembatan yang rusak, meski pemerintah sudah menutup aksesnya. Warga mengaku tidak memiliki pilihan lain karena jembatan ini merupakan jalur terdekat menuju sekolah maupun pusat kota. Jika harus mengambil jalur alternatif, mereka wajib memutar arah yang lebih jauh, menempuh jarak hingga 10 km. Takut tidak? Takut. Takut. Kenapa memang? Goyang. Goyang-goyang kalau dilewati. Tapi kenapa masih berani lewat? Tidak ada jalanan lain. Kalau situ memutar jauh ki. Jauh. Berapa kilo, Dek? 10 kilo. 10 kilo. Sejumlah warga terpaksa memarkirkan kendaraan di ujung jembatan, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Padahal kondisi jembatan sangat rawan rubuh karena pondasi dan penyangganya terus bergeser. Sekretaris BPBD Maros memastikan pihaknya terus memantau kondisi jembatan dan mengimbau warga untuk tidak melintas sementara waktu. Tapi ini tidak berbahaya, Pak? Sangat berbahaya. Jadi kami tetap mengimbau kepada pemerintah setempat, baik itu Pacama maupun 2 desa yang menghubungkan jembatan itu, Desa Bonto Talasa dan Desa Tanete, untuk menghimbau warganya agar tidak melewati jembatan ini karena sangat berisiko tinggi. Jembatan yang dibangun sekitar 20 tahun lalu. Sebelumnya pernah mengalami amblas pada Maret lalu, namun masih bisa dilintasi kendaraan roda 2. Karena bukan dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah, perbaikannya pun terkendala hingga saat ini. Warga berharap pemerintah daerah segera membangun ulang jembatan, mengingat posisinya sangat strategis bagi kehidupan masyarakat. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Merena pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.